sempurna dengan Yesus kepada manusia diberinya. Orang yang berdosa tapi percaya pengampunan dosa akan diberi. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanmu. Besarlah anugerah kepada kita, bersoraklah kita mengikut Yesus. Kesucian dan keagungan Tuhan terangi jalan memimpin umatnya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanmu. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala terang. Bersinarlah melalui hidup kami, agar orang lain dapat melihat keindahan karakter-Mu. Tolonglah kami untuk memancarkan cahaya kasih dan kebenaran-Mu dengan berani dan jelas, sehingga orang lain tertarik kepada kerajaan-Mu melalui kasih yang kami tunjukkan. Ya Tuhan, kami sering lupa bahwa tindakan kami menjadi kesaksian kepada orang lain. Biarlah mereka melihat kasih, bukan kebencian, dalam cara kami hidup. Biarlah mereka menyaksikan kemurahan hati, bukan keegoisan, dalam pilihan kami. Bekerjalah melalui kami untuk menjadi berkat bagi anak-anak kami, jiran-jiran kami, dan bahkan mereka yang menentang kami. Biarlah hidup kami mencerminkan kebaikan dan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, Engkau harus semakin besar, dan kami harus semakin kecil. Rendahkan hati kami dan gunakan tindakan kasih kami untuk menunjukkan kuasa dan belas kasihan-Mu. Tolonglah agar jiran-jiran, rakan-rakan, dan orang asing dapat melihat kasih dan rahmat-Mu melalui apa yang kami katakan dan lakukan, sehingga mereka memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam siri ibadah 10 hari berdoa. Tema kita pada tahun ini adalah Tetapi Bila Engkau Berdoa. Doa adalah nafas kehidupan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan kehidupan yang penuh dengan doa, kita akan mendapat kekuatan baru pada setiap masa. Pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita boleh membawa kekudusan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 16, firman Tuhan ada menyatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sahabat yang dikasihi, kita adalah surat terbuka Tuhan. Pada suatu ketika, para anggota sebuah gereja bersama dengan pastor gereja mereka coba untuk menjemput jiran-jiran tetangga mereka untuk menghadiri beberapa acara yang gereja anjurkan. Namun, ramai juga jemputan yang menolak. Pendeta gereja itu coba bertanya kepada beberapa keluarga yang dikenalinya tentang sebab kenapa mereka tidak mau datang. Dalam kata-kata yang berbeza, mereka semua berkata, jika saudara A ataupun saudara B adalah anggota gereja di situ, kami lebih suka untuk tidak datang.
Dia bukanlah orang yang baik hati ataupun penyayang. Dia tiada rasa hormat ataupun malu. Dia sering menipu, mendera binatang peliharaannya, dan sentiasa marah-marah serta bertindak kasar. Kebanyakan anggota gereja dapat memahami perasaan itu. Sahabat semua, doa yang diajarkan Yesus dimulakan dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Tuhan Bapa surgawi kita bukan sahaja Tuhan alam semesta, tetapi Dia juga mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan kita. Yesus kemudiannya menyatakan, dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa Yunani, perkataan itu bukan hagios, yang berarti suci, kudus, ataupun layak. Tetapi perkataan yang digunakan adalah hagiazo, berarti menguduskan. Bagaimanakah kita dapat menguduskan atau membuatkan Tuhan itu kudus, sedangkan Dia sudah kudus? Paulus berkata bahwa kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintius 3 ayat 2 ada menyatakan, kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan dalam 1 Korintius 4 ayat 9, dia juga menuliskan, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Orang tidak melihat Tuhan, tetapi mereka melihat kita. Tingkah laku harian kita boleh memuliakan Tuhan dan menghormatinya, ataupun ianya boleh mencemarkan nama Tuhan. Salah menggambarkan gereja dan juga memberikan kesan negatif terhadap pekerjaan Tuhan. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Kemudian akuilah Dia sebagai Bapa yang penuh kasih. Daripada memfokuskan diri kepada keperluan kita sendiri, utamakanlah Tuhan, kepada namanya dan kehormatannya. Seorang penulis Kristen menuliskan, Tuhan ingin mencari perkara-perkara yang akan memuliakan namanya. Dalam apa jua keadaan, kita tidak boleh memuliakan diri sendiri. Kita harus meminta rahmat dan berkat rohani daripada Tuhan, supaya kita dapat memuliakan namanya dalam karakter dan sikap kita. Tuhan dimuliakan, namanya dikuduskan apabila anak-anaknya menggambarkan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Berdoalah seperti ini, Bapa, bantulah saya untuk menghormatimu dalam semua yang saya lakukan pada hari ini. Tolonglah saya untuk mewakilimu dengan baik dan membawa namamu, sehingga apabila orang melihat saya, mereka akan memuji dan memuliakanmu. Biarkanlah saya bertingkah laku dengan cara yang menunjukkan karakter Yesus melalui setiap tindakan dan perkataan saya. Juga di dalam doa kita, mohonlah hanya perkara-perkara yang akan memuliakan dan melayani Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Sahabat semua, kita harus berdoa dalam nama Yesus, tetapi itu lebih daripada sekadar mengucapkan dalam namamu. Dalam zaman Alkitab, nama mewakili karakter ataupun pribadi. Berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa menurut kehendaknya, meminta perkara-perkara yang akan mewakili Dia dan karakternya. Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Berdoa dalam nama Kristus membawa maksud yang banyak. Ia bermakna kita harus menerima karakternya, menunjukkan rohnya, dan melakukan pekerjaannya.
Yesus berjanji untuk menjawab doa kita jika kita meminta dalam nama-Nya, menurut kehendak-Nya, dan untuk sesuatu yang akan memuliakan dan menghormati Tuhan. Dan apabila Tuhan menjawab, pastikan kita memuji dan menghormatinya. Kita tidak boleh mengambil kredit untuk diri sendiri. Iblis coba mengambil kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dalam kerendahan hati, bersyukurlah dan muliakanlah Tuhan melalui perkataan, tindakan, dan juga doa-doa kita. Apabila kita mengeluh, kita menyampaikan message yang salah tentang Tuhan kita. Dalam satu cara, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak baik, tidak peduli, dan tidak menepati janji-janjinya. Bersukacitalah selalu, berdoa, berbicara, dan bertingkah laku dengan cara yang akan memuliakan Tuhan. Bagaimanakah kita dapat menginspirasi iman seseorang apabila kita sering berasa ragu-ragu? Bagaimanakah kita boleh meminta orang lain memuji Tuhan apabila kita sering mengeluh? Doa yang tulus dari hati kita seharusnya berbunyi, Bapa yang penuh kasih di surga, bantulah saya hari ini untuk bercakap dan bertindak dengan cara yang mewakilimu, dengan baik di hadapan orang lain. Berilah saya hanya perkara-perkara yang akan memuliakan nama-Mu, dan bantulah saya menggunakannya dengan cara yang melayani-Mu. Biarlah saya memuliakan nama-Mu pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi kami kembalikan segala hormat, sembah, dan pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan kerana Engkau Allah yang perkasa, yang luar biasa, yang maha agung di surga. Sebagai pemerintah alam semesta, Engkau juga telah menghidupkan satu hubungan yang begitu erat dengan kami, sehingga Engkau membenarkan kami untuk memanggil-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan atas penghormatan ini. Dan terima kasih Tuhan kerana kami boleh datang kepadamu pada setiap masa melalui doa. Tuhan, kami mahu menguduskan nama-Mu. Kami ingin memberikan segala kemuliaan dan penghormatan itu kepadamu melalui tingkah laku, karakter, dan pribadi kami, melalui perkataan yang kami ucapkan, dan juga melalui doa-doa kami. Tolong Tuhan, supaya kami dapat mengalahkan ego dan kepentingan diri sendiri, dan terus meninggikan nama Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Rendahkanlah kami Tuhan, dan tinggikanlah Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang benar, yang terhormat, yang bermaruah, dan perkara-perkara yang penuh integriti, supaya nama Tuhan terus dimuliakan dan orang mengenal kami sebagai pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen yang konsisten dengan pengajaran Yesus. Saya doakan untuk teman-teman saya dimanapun mereka berada pada malam ini, biarlah kami terus dihubungkan dengan Tuhan melalui doa, dan biarlah kami terus rajin untuk berdoa, percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab segala permohonan dan doa kami. Dan kami mau serahkan segala kekhawatiran, kebimbangan, kerisauan kami, sama ada dalam pergumulan pribadi kami, pergumulan dalam keluarga, dalam perhubungan kami dalam keluarga, dan juga jiran tetangga kami, dan juga mungkin dalam keperluan material kami. Apapun juga masalah kesehatan jasmani kami, kesehatan mental kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang kasih. Dalam rahmat dan kasih karunia-Mu, Engkau akan mendengar, menjawab, dan menyatakan jawaban doa bagi segala seruan hati kami tepat pada waktu Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan dan terbaik untuk hidup kami. Kami mau serahkan ke semua keperluan kami setiap satunya pada malam ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan.
Terima kasih Tuhan karena kami boleh bergabung dalam siri ibadah 10 hari berdoa pada malam ini. Teruskan memberkati kami dan memberikan kami hati yang setia dan teguh untuk mengasihi dan menyembah-Mu pada setiap masa. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih kerana menyertai kami dalam ibadah 10 hari berdoa pada malam ini. Teruskan menyertai pada malam esok, jam dan waktu yang sama. Sehingga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.